Ibu semuanya. Acara sebentar lagi akan kita mulai. Silakan bagi Bapak Ibu yang tidak terkendala jaringan dan perangkat, langsung join ke Zoom meeting di link yang sudah dibagikan oleh panitia. Kemudian bisa juga Bapak Ibu join melalui link live stream YouTube, barangkali nanti di tengah acara terkendala jaringan ataupun perangkat. Baik, mohon izin saya buka terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu peserta Diklat Nasional khusus Mapel IPA. Selamat datang kembali. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan kedua. Kemarin kita sudah melaksanakan di pertemuan pertama di Zoom meeting. Kemudian malam hari ini kita akan melanjutkan kembali Bapak Ibu semuanya. Adapun serangkaian acaranya masih sama Bapak Ibu, nanti akan ada sesi sharing materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi ataupun tanya jawab. Bersilakan Bapak Ibu bisa disiapkan untuk pertanyaannya, sehingga nanti di sesi diskusi Bapak Ibu sudah siap dengan pertanyaannya masing-masing, terutama Bapak Ibu yang belum sempat berdiskusi di pertemuan pertama kemarin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita buka dan awali kegiatan malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, supaya kegiatan berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Yang selanjutnya kita akan segera memasuki materi. Bapak Ibu semuanya silakan bisa dipersiapkan dirinya, mencari posisi senyaman mungkin supaya bisa mengikuti materi dengan baik. Baik, di sini juga sudah tergabung narasumber ataupun instruktur dari Diklat Mapel IPA, Bu Zainab. Selamat malam, Bu Zainab. Apakah sudah bisa terhubung? Ya. Bagaimana Bu Zainab? Tadi suaranya belum terdengar. Ya, suaranya masih sangat kecil Bu Zainab. Halo. Oke, sudah terdengar jelas sekarang. Oke, baik. Silakan Bu Zainab, nanti untuk materi bisa disampaikan seperti kemarin, kemudian nanti untuk sesi diskusinya akan saya bantu pandu. Langsung saja kepada Bu Zainab, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Dwi selaku moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, juga kepada Bapak Ibu Guru Mapel IPA yang telah hadir di Zoom dan juga di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam hari ini kita dapat mengikuti eh, kegiatan kita sharing ilmu dapat diikuti dengan baik dan lancar. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya berbagi layar. Sudah nampak, Bu Mbak Dwi? Sudah tertampil Bu Zainab, bisa diklik untuk slideshow-nya supaya tampilan penuh. Oke, Oke. baik Bapak Ibu. Untuk hari ini, hari kedua, sangat senang dapat bertemu dengan Bapak Ibu guru semua. Jadi hari ini, di hari kedua, tepatnya tanggal 19 Februari, kita akan belajar dengan judul Belajar Asik dengan Kelas Poin. Nah, tentunya sama dengan yang kemarin malam, saya mengajak Bapak Ibu dulu yang ada di room untuk bisa bergabung dengan saya di kelas saya, yaitu kodenya 70038. Caranya masih sama, jadi masuk di browser, kemudian ketik www.kelaspoin.app, lalu kita tuliskan kode kelas 70038 dan tuliskan nama lengkap Bapak Ibu. Oke, di sini sudah bergabung 3 partisipan. Sudah hadir Ibu Laila Prihartini,
Pak Galih ya, Bu Reni, Bu Nuke, Pak Ria, Cece Slamet, ya sudah bergabung 17 orang. Jadi nantinya Bapak Ibu, yang pertama kita perhatikan di sini ada kode kelas, bisa juga nantinya itu dibagikan dengan pakai ini kode. Jadi Bapak Ibu sudah bergabung sebanyak 34 orang. Bagaimana asiknya bermain dengan kelas poin? Marilah Bapak Ibu bergabung dengan kami di dalam kelas ini dengan kode 70038 supaya bisa juga merasakan bagaimana nanti pembelajaran kita dan secara interaktif tentunya dengan kelas poin. Jadi kita akan bersama-sama eh, akan mengenal lebih jauh tentang kelas poin, maka tentunya Bapak Ibu bisa bersama dengan saya di dalam kelas poin ini. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu yang lain, lanjut saya akan memberi bintang untuk Bapak Ibu yang telah hadir di dalam kelas saya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, saya cek dulu. Ntar dulu ya, Bapak Ibu. Ntar sebentar dulu ada lupa sedikit aja. Iya, Bapak Ibu. Sebentar, oh, ini tertutup. Ya, baik Bapak Ibu. Eh, kali sini lihat bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini. Kita akan melihat dengan menggunakan kelas point. Ada kendala ya kayaknya. Ada dia. Iya Bapak Ibu, ini ada sedikit tidak mau berjalan. Iya Bapak Ibu, ada kendala sedikit. Ini nggak muncul tampilannya. Belum nampak ya Mbak Dwi? Belum tertampil, Ibu? Oh iya ya, tadi dulu ini kayaknya bermasalah nih laptop saya nih. Udah tampil ya?
Iya, ini sudah tertampil di PPT-nya, Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Akan dijawab? Oke, baik. Baik dong ya, Alhamdulillah semuanya baik. Ya, semoga sampai menjalankan aktivitas berikutnya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sini kita lihat semua di dalam kelas saya memberikan respon dengan memberi jawaban tentang keadaan keseharian atau keadaan pada malam hari ini dalam keadaan sehat atau dalam keadaan baik. Baik, kita beri bintang. Selanjutnya, apa makanan favorit Bapak Ibu? Eh, Apa makanan favorit Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menjawab. Apa makanan favorit Bapak Ibu? Oke, kita lihat ya. Jadi itu kayaknya ini ada responnya ini laptop saya kok bermasalah ya. Ada sedikit kendala. Saya stop dulu. Dulu ya Mbak Dwi, ini kok nggak mau jalan. Oke, kita lanjut aja ya. Nih. Oke, sekarang kita akan lihat apakah Bapak Ibu mengajar menggunakan PowerPoint. Kita pakai ini ya, kalau ya Bapak Ibu mengkliknya tanda benar. Kalau tidak, ya tanda silang. Oke, sudah ada 17 orang di dalam belajar memakai PowerPoint. Dan B, belum memakai PowerPoint. Oke, kita tunggu. Jadi yang ada di kelas saya sudah ada 127 orang, di mana dalam mengikuti polling ini, itu sudah ada 59 yang menjawab bahwasannya menggunakan kelas poin, kemudian yang B belum memakai kelas poin atau belum menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint. Oke, kita tutup.
Nah, selanjutnya kita lihat apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kelas poin? Silakan Bapak Ibu jawabnya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kelas poin? Oke, yang menjawab belum 78 dan sudah ada 14. Sementara dalam kelas yang ikut di kelas saya adalah 135 orang. Ayo Bapak Ibu yang lainnya silakan bergabung di kelas saya dengan mengisi polling ini. Di sini nampak bahwasanya kita melakukan survei tentang bagaimana apakah Bapak Ibu dalam mengajar sudah menggunakan kelas poin. Di sini ada pilihan dalam survei, ada dua, yaitu menggunakan dengan tidak menggunakan. Kita tutup. Selanjutnya kita lihat. Nah, di dalam kegiatan kita malam ini, tentunya kita mempunyai suatu tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan setelah kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sudah mengenal kelas poin dan fitur-fiturnya, kemudian mencoba fitur-fitur kelas poin sebagai peserta, dan kemudian yang ketiga dapat mendownload kelas poin. Itu tujuan kita pada kegiatan kita malam hari ini. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu kelas poin. Nah, kelas poin itu include dengan PowerPoint. Jadi, kelas poin akan memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Jadi, seperti yang sekarang yang saya lakukan, melakukan presentasi tentu dengan menggunakan kelas poin. Jadi, kelas poin include dengan PowerPoint yang kita gunakan. Dan tentunya dengan adanya eh, include seperti itu, maka tentunya nanti apa yang kita sampaikan, materi akan sampaikan akan lebih interaktif kepada siswa kita. Nah, mengapa kita menggunakan kelas poin? Pertama, terintegrasi dalam PowerPoint. Jadi tidak perlu membuka aplikasi lain. Yang kedua, alat presentasi yang lebih menarik. Yang ketiga, melibatkan semua peserta didik. Dan yang keempat, bisa digunakan sebagai akses informatif. Dan yang kelima, bisa sebagai gamifikasi. Nah, itu kita menggunakan kelas poin. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya kelas poin itu terhubung langsung dengan PowerPoint. Pembelajaran dua arah tanpa keluar dari PowerPoint. Dan siswa tidak perlu download apapun untuk bergabung dengan kelas kita. Kemudian jawaban tersimpan eh, di dan nantinya dapat dinilai oleh eh, guru untuk dianalisa. Jadi seperti tadi, Bapak Ibu bergabung dengan kelas saya dan mengikuti pembelajaran atau materi-materi yang disampaikan. Jadi tadi Bapak Ibu tidak misalnya Bapak Ibu sebagai peserta seminar malam hari ini tidak mendownload kelas poin, tapi bisa bergabung dengan kelas saya. Jadi sama halnya dengan nantinya siswa kita akan bergabung dengan eh, kita sebagai guru tanpa mendownload daripada kelas poin itu sendiri. Nah, di sini nampak bahwasannya kelas poin merupakan perangkat pembelajaran all-in-one di PowerPoint. Kemudian, jadi nantinya kita akan menginstal ya kelas poin di dalam Microsoft Point kita, PowerPoint kita. Nah, itu diinstal melalui kelas poin. Jadi nantinya ini ya, ini downloadnya gratis. Jadi www.kelaspoin.io. Nah, di sini melalui sini kita download di sini. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita download secara gratis. Nah, akan tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut install. Nah, akan next terus sampai finish dan nantinya akan muncul seperti ini. Itu bagi kita sebagai guru. Kalau tapi nanti kalau siswa sudah siswa tidak tahu usah mendownloadnya. Nah, di sini akan muncul nanti tampilan welcome to class point.
Nah, setelah terinstall, nanti kita login pakai email yang Bapak gunakan dan ingat passwordnya apa supaya nantinya pada saat login lagi bisa bisa lagi masuk terhubung dengan kelas poin. Nah, itu akan nampak seperti ini. Jadi nanti tampilannya setelah diinstal, maka di PPT kita, PowerPoint kita akan nampak kelas poin. Jadi itu akan nampak sehingga itu kelas poin terintegrasi dengan baik di dalam Microsoft PowerPoint kita. Nah, di sini kita akan katakan bahwasanya kelas poin sebagai alat pengajaran all in one. Jadi satu untuk semuanya. Sekarang kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada PowerPoint yang lama dan kita beralih kepada aplikasi untuk mempelajari perangkat lunak lainnya. Dan ini adalah suatu keajaiban yang terjadi tepat di dalam penggunaan PowerPoint. Jadi kelas poin terintegrasi dengan PowerPoint. Nah, nantinya tampilannya akan seperti ini. Jadi misalnya untuk PPT kita nantinya, itu setelah kita install kelas point, itu tampilannya seperti ini. Jadi pada tab kelas point, tab PowerPoint kita, itu tampilannya akan seperti ini. Di bagian atas ada Innote kelas point. Nah, inilah tampilannya. Kalau ini kita klik di sini, berarti kita logout, itu hilang lagi. Tapi kita login lagi, maka muncullah seperti ini. Nah, selanjutnya di PowerPoint semua kunci terbuka tentang pengalaman mengajar. Dirancang untuk pengajar, maka kelas poin dapat menggabungkan fitur alat presentasi yang canggih. Jadi fitur alat presentasi canggih, kemudian kuis interaktif, dan fitur gamifikasi langsung di dalam PowerPoint. Itu akan terinclude secara langsung dengan PowerPoint yang kita gunakan. Nah, perangkat apa manfaat yang pertama yaitu terjadi perangkat presentasi secara langsung. Nah, dalam mode presentasi di PowerPoint, kita pilih berbagai alat anotasi dan pengajaran dari toolbar kelas poin. Nah, itu tampilannya seperti ini. Jadi, coba Bapak Ibu lihat di layar saya di bagian bawah. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini tanda panah kiri kanan itu navigasinya. Kemudian ada kursor, ya kursornya. Ini yang gerak-gerakkan. Kemudian ada laser. Kalau diklik, berarti ini seperti ini. Ya, ada lasernya. Kemudian ada pen. Pen ini bisa digunakan. Nah, misalnya seperti ini. Pada saat kita presentasi, kita bisa mencoret-coret atau menulis-menuliskan bagan-bagan ya. Pada saat kita menjelaskan. Kemudian berikutnya ada highlighter. Nah, ini misalnya ada tulisannya yang mau kita dianggap penting, ini kita kasih tak. Misalnya warna kuning, ini kita tinggal tandai. Ya, seperti itu Bapak Ibu kalau kita mengadakan presentasi secara langsung. Kemudian ada eraser. Jadi di sini menghapus, diklik saja seperti ini, dia akan menghapus tulisannya. Nah, kemudian ada shapes, ya, shapes di sini. Nah, ini membuat kotak misalnya, membuat segitiga, ya. Misalnya ini kita klik, dia akan membuat segitiga. Lingkaran seperti ini, ya. Jadi tentang warna-warnanya juga dari sini saja kita buat. Nah, seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada text box, ada text box ya. Nah, ini kalau misalnya kita pilih warnanya orange, text boxnya nanti akan seperti ini. Kita tulis misalnya, nah, begini ya. Jadi akan bentuknya seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ada papan tulis. Nah, ini papan tulis. Nah, kita bisa insert. Jadi ada untuk matematika juga ada, ya. Ada apa namanya? Papan untuk gradien kuadran ya, itu ada di sini. Jadi kemudian misalnya kita insert masuk ke PPT kita akan langsung seperti ini. Jadi misalnya
kita akan membuat segitiga misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, itu nanti apa tulisnya? Misalnya begini. Kita ambil kotak, kita mau menggabungkan, tinggal tarik seperti ini. Ya, Bapak Ibu, jadi itu untuk yang ada papan tulis. Navigasi yang ada di bagian bawah di per poin kita. Nah, selanjutnya ya ada lagi, tadi dulu ya di sini ada apa tadi papan tulis, kemudian drag objeknya, ya, kemudian ada timer, lalu ada browser, lalu Quimple, name picker, dan leaderboard. Nah, itu semua ada bagian bawah. Ini bagian bawah di PPT kita. Selanjutnya, kita lihat. Nah, berarti itu semua fitur-fitur yang ada dalam kelas poin. Kemudian juga pada kelas poin tersebut di PPT kita itu ada fitur luar biasa dalam genggaman. Jadi misalnya di sini dalam PowerPoint kita muncul beberapa fitur-fitur. Ini banyak sekali. Ada multiple choice, ada word cloud, short answer, slide drawing, image upload ya. Kemudian tadi yang saya jelaskan ada pen, eraser, whiteboard, dan juga ada AI ya, yang sekarang lagi booming. Kemudian Kumpul. Nah, ini semua adalah fitur-fitur yang ada di dalam kelas point yang terinclude dengan PowerPoint kita. Jadi ada banyak sekali, ada sekitar 25 ya fitur-fitur di dalam PPT kita nantinya. Dan bisa kita gunakan dalam melakukan presentasi. Nah, di sini kita misalnya buat anotasi pada slide PowerPoint dengan mudah melalui bantuan alat anotasi kelas poin. Jadi ada pen, highlighter, shapes, text box. Nah, kita tambahkan whiteboard. Jadi nanti ini seperti yang tadi saya nampakkan, di situ ada papan tulis. Kemudian pada saat kita menjelaskan kepada siswa kita, kita membuat suatu shapes ya, kotak, kemudian kita menghubungkan, misalnya seperti ini, kita menjelaskan bahwasanya misalnya materi terbagi atas dua, itu satu murni dengan campuran. Kita hanya menggunakan pen, lalu kita seperti kita menggunakan papan tulis seperti biasa dengan memakai spidol, ya. Tapi ini kita menggunakan PPT kita pada saat presentasi dengan menggunakan kelas point. Nah, ini akan nampak seperti ini kalau kita menggunakan anotasi-anotasi yang ada di dalam kelas poin. Jadi kita dapat menjelaskan materi-materi kita sesuai dengan suatu konsep atau ide atau membuat suatu peta konsep terhadap suatu materi yang telah kita jelaskan. Nah, itu kita bisa membuatnya dengan kelas poin ini. Nah, selanjutnya juga ada tadi eh, drag draggable object. Nah, di sini diseret dan dipindahkan. Jadi misalnya kita membuat suatu seperti ini ya, IPA. Ini kita ada organ organ tubuh manusia, kemudian kita drag. Ini hanya contoh, kita drag. Nah, nanti siswanya akan memindahkan yang mana kerongkongan, yang mana pankreas, yang mana usus besar. Itu ada juga di slide. Jadi ini namanya eh, draggable object ya, jadi diseret dan dipindahkan. Nah, itu akan bisa seperti teks, bisa gambar, dan bentuk dalam mode edit. Nah, itu kalau kita aktifkan, nantinya itu akan berpindah. Jadi, siswa kita akan memindahkan mendrag seperti ini. Ya, oke. Itu yang anotasi yang ada bagian bawah. Nah, jadi di sini tentunya kita akan tingkatkan keterampilan fokus dan manajemen waktu siswa dengan menambahkan kegembiraan pada aktivitas di kelas kita. Nah, ada stopwatch-nya, ada timer mundurnya, dan itu akan ada tambahan musik, atur bunyi alarm, tampilkan di layar penuh atau jendela kecil. Jadi itu akan ada di bagian bawah ini ya, ini stopwatch-nya, ini timernya, kemudian ini stopwatch-nya.
Nah, itu kita bisa gunakan misalnya siswa mengerjakan soal, kita kasih waktu misalnya hanya 1 menit. Maka di sini kita bermain di timernya. Jadi ada timer dan ada stopwatch-nya. Itu semua ada di kelas point yang include dengan eh, PPT kita. Nah, baik Bapak Ibu yang ada dalam room saya, kita akan mencoba menggunakan tadi stopwatch-nya ya, timernya. Jadi Bapak Ibu yang ada dalam kelas saya, dalam 1 menit, kita pakai timer, 1 menit, tulislah di kolom chat sebanyak mungkin nama-nama unsur kimia. Ayo Bapak Ibu yang ada dalam room, silakan kita mulai dari sekarang ya. Kita uji coba. Dalam 1 menit, tulislah di kolom chat sebanyak mungkin nama-nama unsur kimia. Kita mulai ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan nama-nama unsur kimia. Nah, seperti itu. Jadi nantinya siswa akan menuliskan seperti yang sekarang Bapak Ibu sebagai peserta webinar akan menuliskan, maka di situ ada berfungsi timer. Timer yang ada di bagian bawah eh, PPT kita. Ya, jadi di sini nampak timernya. Itu bisa kita melihat bahwasanya waktu berjalan sekian. Nah, itu bisa kita gunakan dalam eh, pertanyaan-pertanyaan ringan yang kita berikan kepada siswa kita. Sampai waktunya selesai, kita akan melihat nama-nama unsur kimia. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu penggunaan daripada eh, timer yang ada pada eh, PPT kita. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, kita bisa menjelajahi juga web secara langsung dalam PowerPoint. Jadi kita tidak akan membuka banyak tab atau jendela. Tapi selama presentasi kita bisa mencari apa-apa yang kita butuhkan dan kemudian kita sisipkan ke dalam slide kita. Jadi misalnya di sini bagian bawah itu tampak ini ya browser. Nah, kita klik. Nah, kemudian di sini misalnya kita mencari ya, saya hapus dulu ini. Misalnya kita mencari tentang pengolahan ya. Jadi bisa kita langsung di sini kita tuliskan pengolahan limbah sampah. Misalnya seperti ini. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul semua yang kita butuhkan. Kita cari dulu. Nah, misalnya seperti ini. Pengolahan sampah di Indonesia. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan muncul. Nah, kemudian kita insert ke slide kita. Kita insert. Itu nantinya akan masuk di slide presentasi kita. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan muncul di slide kita. Tunggu dulu sejenak. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita butuhkan kita mau tambahkan kepada materi kita sambil menjelaskan materi IPA sebelumnya. Kemudian kita mau nampakkan kepada siswa kita bahwasanya apa yang kita jelaskan untuk memperkuat materi-materi kita bisa browsing tanpa keluar dari presentasi kita. Tanpa keluar dari slide kita bisa secara langsung baru kita insert masuk ke PPT kita. Ya, ini sudah nampak di dalam slide kita.
Ya, Bapak Ibu, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini dulu juga keseruannya di bagian bawah ini ada ya name picker, name picker. Nah, berarti Bapak Ibu yang bergabung di dalam kelas saya itu akan nampak seperti ini. Jadi di sini merupakan suatu keseruan dalam mengajar di kelas di mana kita akan memilih nama siswa kita secara acak dengan adanya roda, kemudian kita pilih atau juga bisa ada kartu nama yang tersembunyi. Nah, di sini untuk mendorong partisipasi agar tetap menjaga fokus dan konsentrasi siswa kita terhadap pembelajaran kita sampaikan di kelas. Jadi misalnya kita coba ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini nanti sebentar ada nama yang disebut. Nah, silakan emut lalu perkenalkan diri. Jadi kita lihat di sini name-nya ya, name pickernya ya akan muncul seperti ini. Jadi semua Bapak Ibu sebagai peserta webinar bergabung di kelas saya akan muncul seperti ini. Kita akan putar dan sebentar yang ada namanya silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri. Oke, kita putar. Nah, Eva Arisitiawati, Ibu Eva Arisitiawati, silakan Bu Eva di unmute kemudian memperkenalkan diri. Halo Ibu Eva, Halo, halo, siap. ya Baik, silakan Ibu. Bu Eva. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Eva Ristiawati. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pleret, Kabupaten Purwakarta. Saya mengajar kimia. Terima kasih, Oke, Ibu. terima kasih. Saya kasih bintang. Oh, Oke, jadi seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini. Itu yang kalau misalnya kita menjelaskan, kemudian secara tidak langsung kita langsung memberikan pertanyaan kepada siswa kita, maka kita menggunakan name picker ini. Nah, itu dalam bentuk roda. Ada juga seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi tersembunyi. Jadi semua nama Bapak Ibu tersembunyi dengan nama bentuk-bentuk seperti ini. Misalnya secara acak kita meminta, misalnya di antara sekian eh, anak-anakku sekalian, kira-kira pilih buah apa, seperti itu, ya. Nah, misalnya pilih anggur. Nah, kita pilih anggur. Nah, muncullah namanya MH. Nah, seperti itu. Ada ini Bapak ya, Bapak tuh Ibu ya, Ibu Emma ya. Halo, Bu Emma ya. Oh, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Atau kita acak lagi. Saya pilih donat ya. Misalnya donat. Ibu Emilia Dewi. Ibu Emilia Dewi. Hadir Ibu, selamat malam. Ya, silakan perkenalkan diri Bu. Terima kasih Ibu, saya Emilia Dewi dari SMA Negeri 3 Sibolga Ibu, mengajar fisika. Oke, terima kasih. Ya, Terima jadi kasih Ibu. eh, gitu ya Bapak Ibu untuk menggunakan name pekernya di sini. Jadi seperti itu caranya untuk kepada anak-anak kita. Jadi terjadi suatu interaksi antara guru, interaktif antara guru dengan siswa, di mana kita melatih bagaimana siswa kita fokus kepada pembelajaran kita. Nah, selanjutnya, oke. Nah, itu tujuan pertama, tujuan yang tadi yang pertama yaitu tentang presentasi secara langsung. Nah, sekarang di dalam kelas poin ada kuis interaktif di mana ada 8 jenis pertanyaan kuis interaktif. Jadi kalau tadi kita menjelaskan tentang pada saat kita mempresentasikan dengan PPT kita, dengan kelas poin, maka tentunya ada juga tujuan yang kedua atau manfaat yang kedua adalah kuis interaktif. Nah, di sini ada 8, jadi ada multiple choice, ada word cloud, kemudian short answer, slide drawing, image upload, fill in the blank, audio record, dan video upload. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, itu semua nampak di
PPT kita bagian atas ya. Di PPT kita di bagian atas ada semua untuk kuisnya. Jadi di sini multiple choice atau pilihan ganda, itu bisa dengan pertanyaan jawaban tunggal, bisa multi jawaban, bisa pertanyaan benar salah atau merupakan suatu obsesi atau pendahuluan. Nah, kita lihat. Oke, kita uji coba dulu ya, Bapak Ibu. Saya tutup dulu ini. Ini tidak muncul. Ya, di sini misalnya apa namanya? Multiple choice-nya eh, yang tidak termasuk ciri-ciri reaksi kimia. Ini ada 5. Ada endapan, perubahan warna, ada gelembung, ada perubahan wujud, ada perubahan suhu. Silakan Bapak Ibu menjawab. Eh, Pindah. Sabar ya Bapak Ibu, ini macet lagi. Stop dulu. Sabar ya Bapak Ibu, ini lagi kendala laptopnya. Ya Bu, ini. Maaf ya Bapak Ibu, ini laptopnya tidak mau pindah slide-nya. Lagi hand. Ya, Mbak Dwi, tampilannya apa di situ ya? Belum tertampil, Bu Zainab? Iya, di saya ini kok nggak pindah laptop saya nih. Oke, mungkin bisa dicoba share screen kembali, Bu. Ini tampilan Zoom saya juga hilang di depan saya. Tapi di situ kamera saya muncul ya. Muncul, Ibu. Tapi di saya ini kok nggak ada ya. Ntar dulu. Ini aku mau stop sharing, tapi tidak muncul layarnya stop sharing saya ya. Iya, belum muncul, Ibu. Iya, ini tampilan saya di sini kok. Hanya itu saja tadi slide-nya, tapi tidak ada Zoom-nya. Ntar Mungkin di dulu. bagian icon di bawah layar laptopnya, Ibu bisa diklik kembali untuk zoom-nya. Itu yang tidak ada juga nih. Tidak ada muncul, hanya layar penuh. Oh, Saya baik. tidak tahu hang kayaknya ya. Oh iya, sepertinya. Tampilannya hanya biru seperti itu, Ibu. Hanya PPT saya tadi saja itu yang satu tadi. Tidak ada yang lain-lain muncul. Oh, mungkin Saya bisa mau diklik screen. close, Ibu, untuk PPT-nya. Yang di laptop Ibu, barangkali nanti muncul untuk zoom-nya. Nah, itu pilihannya juga hilang. Di pojok kanan biasanya, Ibu. Di pojok kanan atas. Tidak ada nih, tidak ada.
Heng, Atau diklik ini Ibu, tombol aku ESC di laptop. itu nggak mau pindah, Tidak nggak bisa mau ya? kecil. Iya, Heng nih. Aduh, maaf Oh ya, iya, bentar dulu. sepertinya enggak Ibu. Saya mungkin tutup dulu ya laptopnya. Atau gimana? Atau gimana ya ini? Untuk materinya apakah masih banyak Ibu? Masih ada sedikit, masih ada. Dikit lagi. Barangkali bisa dikirimkan ke Kak Ratih nanti dibantu atau dikirimkan tidak bisa ya laptopnya. Dikirimkan ke Bisa Kak laptop Ratih saya bisa nih. Ibu. Ntar dulu nih. Aku bagaimana bagusnya ini? Eh, Bagusnya di mana sih nih? Kok tiba-tiba gini ya? Oh iya. Taruh, aku klik kanan nggak muncul juga nih. Oke, mungkin sepertinya dari laptopnya yang hang ini, gitu, Ibu. Iya, ini aku ada, aduh, ini soalnya tampilannya penuh dengan slide itu udah ada pilihan-pilihan lain nih. Oke, berarti dari laptopnya sepertinya hang, Ibu. Tapi untuk Zoom-nya masih aman sih, Ibu. Atau barangkali seperti ini saja, Ibu. Kita Ya, lanjutkan diskusi, kemudian nanti untuk materinya bisa dikirim ke grup WA pelatihannya saja. iya. Tapi saya nggak lihat ini mukanya gimana. Eh, Jadi suaranya saja nggak, Ibu, berarti? Oh iya iya, maaf ya. Jadi gitu aja dulu. Ini belum bisa lanjut soalnya nih. Siapa tahu sebentar Iya. agak lama-lama dia bisa kembali. Enggak, Ibu. Nggak Oke, apa-apa, kita Ibu. lanjut aja Nanti diskusi kalau gitu. baik, baik, Bu Zainab. Baik, nanti untuk materinya bisa dilanjutkan di-share saja, Ibu. Di-share ke Iya Kak iya. Rati, kemudian nanti supaya di-share ke peserta Oh, saja. iya. Soalnya ini masih banyak, ada beberapa fitur kan tadi baru satu, padahal kan ada 8. Oh, iya, iya. Ya, Baik, ya. Ibu. Baik, Sebentar nanti kita lanjut, siapa tahu sebentar berubah jadi kita tanya jawab dulu, siapa tahu dia normal kembali, kita lanjut materinya sedikit. baik, Ibu. Baik, semoga bisa segera kembali. Baik, Bapak Ibu semuanya, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang sudah di Zoom meeting dan hendak berdiskusi bisa diaktifkan fitur resennya dan juga mohon diaktifkan kameranya. Nanti akan kami berikan akses untuk diaktifkan untuk mikrofonnya, terutama bagi Bapak Ibu yang kemarin belum sempat berdiskusi, belum sempat mendapatkan waktu untuk berdiskusi seperti itu. Silakan bisa diaktifkan raise hand-nya dan barangkali jika terkendala jaringan boleh juga bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nanti jika waktunya masih panjang akan saya bantu sampaikan. Baik, kita mulai saja untuk diskusinya. Yang pertama ada Bu Baik Sri Wahyuni. Dipersilakan Bu Baik, bisa diaktifkan mikrofonnya, sudah kami beri akses. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin perkenalkan diri, saya Baik Sri Wahyuni dari NTB. Begini, Ibu. Eh, Terus terang saja, tumben saya tahu yang ini untuk kelas poin ini biasanya saya menggunakan kuisis dan lainnya. Hanya saja di sini saya melihat di slide Ibu sepertinya Canva juga masuk ya Ibu ya. Itu yang pertama saya lihat bagaimana caranya sehingga kok bisa Canva begitu. Sepertinya yang saya dugaan saya saja. Kemudian yang kedua itu berapa slide yang bisa kita tampilkan ke siswa itu. Karena kan di sini kalau saya buka di kelas poin itu kan ada yang premium, yang begitu artinya ada yang dibayar, ada yang gratis, itu maksud saya. Tandanya bisakah lebih dari berapa begitu. Kemudian yang ketiga mungkin pertanyaan saya, berapa siswa yang bisa masuk di kelas kita itu. Itu saja Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mbak Dwi. Oke, dipersilakan Ibu. Jadi ceritanya nih saya bicara tanpa gambar ya. Ya. Oke, maaf. Baik, Ibu. Tadi memang tampilannya saya Akampa. Jadi pada saat membuat PPT-nya itu saya buat di Canva. Hanya untuk mempermanis saja tampilannya. Nah, kemudian jadi kita tetap menggunakan di Canva untuk presentasi. Nah, kemudian setelah itu kita download lalu bawa ke dalam bentuk PPT. Nah, sehingga tampilannya PPT seperti itu. Nah, di PPT itulah kita mengatur materi kita, misalnya seperti tadi yang saya tampilkan tadi, misalnya saya bertanya ke Ibu berasal dari mana, nah, seperti itu.
Kemudian itu kita atur dengan menggunakan fitur-fitur fitur-fitur yang ada di kelas poin tadi di bagian atas ya, bagian atas tadi di PPT saya. Nah, di situ kita bisa menggunakannya menampilkan di dalam PPT kita. Nah, kemudian tadi yang kedua tentang slide. Kalau berbicara, dan ini saya gabung dengan pertanyaan ketiga ya siswanya. Nah, kalau tentang slide, eh, tidak ada batasnya sepanjang materi kita bisa tersampaikan sepanjang itu slide-nya. Hanya saja yang pertama untuk penggunaan fitur misalnya yang tadi kuis interaktifnya itu yang pro itu hanya bisa lima fiturnya. Nah, kemudian untuk yang apa namanya yang pro ya itu bisa itu semuanya semua fitur kemudian apalagi premium itu bisa juga semuanya dan siswa yang bergabung untuk yang pre itu hanya bisa 25 25 orang kalau yang pro itu 200 siswa kalau yang premium itu lebih banyak lagi 500. Jadi itu yang eh, perbedaannya. Tapi tentang slide-nya itu tentang materi kita itu tidak terbatas hanya penggunaan fitur-fitur, penggunaan untuk interaksinya, kuis-kuis interaktifnya itu hanya dibatasi kepada apa namanya? Kepada hanya terbatas untuk 5. Kalau kita masih yang free. Saya kira seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi, Bu Baik? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak sudah terjawab. Oke, baik. Terima kasih kembali, Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain bisa diaktifkan fitur SN-nya. Nanti akan kami beri akses untuk bisa diaktifkan mikrofon. Baik, yang selanjutnya ada Bu Agustina. Bisa diaktifkan mikrofonnya, Bu Agustina. Dipersilakan, sudah kami beri akses. Halo, selamat malam, Bu Agustina. Untuk mikrofonnya masih belum terhubung. Barangkali bisa di-on-kan terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu yang lain juga dipersilakan apabila hendak berdiskusi bisa langsung diaktifkan fitur raise hand-nya ya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kami berikan akses untuk diaktifkan mikrofonnya. Baik, ini ada Bu Roslaini. Dipersilakan Ibu, sudah kami beri akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pemateri dan juga kepada Ibu moderator. Alhamdulillah sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Mungkin ya kami yang memiliki sedikit, mungkin jauh ya tidak memiliki ilmu tentang kelas poin ini. Ya masih dalam berada di PowerPoint itu mungkin dari gurunya. Kalau anaknya atau peserta didiknya masih ada lagi peserta didik kita yang tidak memiliki ya gadget atau HP dan juga terkadang tidak memiliki internet. Nah, jadi bagaimanalah mengatasi kendala kami ini, Ibu? Ya mungkin ini sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, Ibu. Memang di sini untuk yang kelas poin, memang di sini harus menggunakan jaringan atau jaringan internet. Karena untuk mendapatkan mengaktifkan itu, menjalankan kuis interaktif itu harus menggunakan internet. Kalau misalnya terkendala dengan hal seperti itu, bagaimana caranya kita sebagai guru untuk berkreativitas, berkreatif untuk bisa memberikan suatu pembelajaran yang lebih interaktif kepada siswa kita. Dan juga biasanya kita apa namanya itu kerjasama dengan berbagai atau instansi dekat sekolah atau sekolah kita bisa memfasilitasi dengan bisa menyiapkan untuk
kegiatan kita ini dengan memfasilitasi adanya internet atau sehingga pembelajaran kita bisa lebih interaktif lagi. Tapi namun pun demikian, kalau memang betul-betul tidak bisa menjangkau, tentunya kita sebagai seorang pendidik membuat sesuatu kreativitas di mana siswa kita bisa berikut di dalam kegiatan pembelajaran kita dengan mengikuti perkembangan teknologi. Tentunya ini tidak terlepas daripada pengembangan diri kita. Ya, jadi eh, kerjasama dengan instansi, di mana dalam instansi itu bisa menyiapkan fasilitas sehingga kita bisa menggunakan dengan baik kelas poin ini tanpa terkendala dengan jaringan. Saya kira seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kembali Bu Roslaini. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada Bu Ani Suryani. Dipersilakan Bu Ani. Sudah kami beri akses mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Anis Salam. dari SMP Negeri 2 Kroya Indramayu, Ibu. Ini mau tanya, ketika kita membuat eh, materinya di PowerPoint dulu, kemudian aktifkan kelas point, atau kita langsung aktifkan kelas point, terus kita bikin materi gitu. Itu saja, Ibu. Oh ya, baik Bu. Jadi materi kita, jadi misalnya tadi ya, misalnya kita sudah eh, install kelas poinnya, maka secara otomatis kelas poin tersebut masuk ke PPT kita, masuk di Microsoft PowerPoint-nya. Nah, di situ kita bisa jadi misalnya Ibu tak usah menggunakan Canva misalnya, kita memakai fasilitas atau slide-slide yang ada di PowerPoint. Kita langsung saja membuat seperti biasa materi, seperti biasa dengan slide-slide yang tersedia, template-template yang tersedia di PowerPoint. Kemudian kita menggunakan kelas point itu untuk kuis interaktif, ya. Misalnya untuk pada saat kita presentasi tadi ada papan tulis, bisa mencoret-coret, bisa pakai highlighternya. Jadi seperti itu. Jadi berbarengan ya, berbarengan. Jadi Ibu membuat materi PPT, kemudian pada saat pengaturannya kita selip-selipkan kuis interaktif. Apakah sebagai apresiasi kepada siswa kita dulu awal, untuk mengajak siswa kita fokus kepada materi yang akan disampaikan. Jadi sebagai apresiasi awal, pendahuluan, kita menyelipkan seperti itu, kemudian bisa kita menjelaskan materi dengan presentasi kita, kemudian di tengah-tengah bisa ada lagi kuis-kuis interaktif dengan memakai fasilitas seperti slide drawing, ya seperti itu. Jadi slide drawing itu menyambung-nyambungkan ataukah kita bisa memberi gambar-gambar, tebak gambar, nah, seperti itu, selingan-selingan seperti itu. Uh, itu sebagai ice breaking kepada siswa kita. Jadi kita membuat barengan, jadi materi dulu, kemudian kita selipkan masuk di antara slide-slide tersebut. Kita nambah-nambah slide, masukkanlah kuis-kuis interaktif ataukah ice breaking di tengah-tengah materi-materi kita. Jadi seperti itu, Bu. Ya, Ibu, terima kasih. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih kembali Bu Ani Suryani. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada Pak Haryadi. Dipersilakan Pak Haryadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Heriadi. Saya dari SMP Negeri 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Eh, Terima kasih atas berbagi ilmu terkait dengan kelas poin untuk hari ini kepada Ibu Zainab. Yang perlu saya tanyakan, tadi Ibu membuat fitur-fitur eh, evaluasi ya Bu, kuis tadi Bu, Ya. kuis, ada pilihan ganda dan lain sebagainya. Ketika kita membuat kuis pilihan ganda di slide itu, apakah nanti kita bisa mengumpulkan nilai masing-masing anak itu seperti kayak kita membuat daftar nilai itu loh Bu, langsung nilainya masing-masing ke anak berapa masing-masing bisa kita ketahui. Apakah seperti itu? Kalau memang bisa, bagaimana caranya Bu?
Oh ya, eh, itu bisa Pak. Jadi bisa nanti, jadi ada pilihan ganda dalam multiple choice, kemudian nanti eh, ada peringkat di situ. Jadi nanti di sini jawabannya, eh, misalnya dia benar, itu ada nanti ada leaderboardnya, ya, ada di situ nilai ya yang didapatkan daripada siswa. Jadi ada nanti semacam apa penghargaan dari situ ya, setelah dia menjawab. Jadi di situ tadi apa namanya multiple choice-nya itu di antara sekian slide-slide yang kita buat. Nah, itu kan per slide soalnya, multiple choice. Nah, di situ nantinya kan kita memberi bintang kepada siswa kita. Nah, setelah terakhir itu akan muncullah berapa bintang yang diperoleh, berapa nilai yang diperoleh dari pada siswa kita tersebut dalam mengerjakan. Jadi pada saat itu eh, akan nampak, akan nampak di situ jawaban. Kalau misalnya siswa kita benar, maka tentunya di situ akan dilihat eh, jawabannya. Kalau benar, maka kita memberinya bintang pada setiap nama daripada siswa kita. Jadi tiap slide dibuatkan multiple choice-nya seperti itu. Ya, Bapak. Oh Itu. gitu. Iya, terima kasih Ibu. Jadi soalnya itu dalam bentuk per slide Bapak Ibu ya, Ibu ya. Ya, per slide. Per slide itu. Kemudian nilainya berarti eh, apa? Kita tidak bisa bisa merekap menjadi daftar nilai ya Bu ya. Ya, hanya bisa menganalisa di situ kan ada nantinya di bagian apa ya? Ini ada dalam bentuk CSP ya. Itu ada di situ bisa kita klik di situ di bagian kanan atas itu akan kita lihat. Kemudian kita akan lihat di situ berapa eh, secara otomatis ya muncul berapa siapa yang paling tertinggi. Oh gitu. Oh Yang gitu. tertinggi di situ. Itulah Hmm, yang akan mendapatkan misalnya Bita lebih banyak, oh gitu. nilai yang lebih banyak, lebih tinggi di situ, Pak. Jadi Iya. akan ada tingkatan kayak peringkingan seperti itu secara otomatis. Pada leaderboardnya ada bagian bawah nantinya itu ada gambar piala, itu yang kita klik, kemudian muncullah di situ eh, peringkingan siswa-siswa yang mengerjakan. Jadi nantinya kita bisa analisa sebagai hasil daripada kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi Bapak setiap slide itu dibuatkan seperti itu pilihan gandanya. Oke, Cuma terima kasih eh, Ibu. Hmm. cuma Bapak ya tadi seperti tadi kalau masih pro hanya bisa sampai hanya sampai 5 ya, 5 fitur yang bisa digunakan. Oh iya. Oke, Oke, gitu ya baik. Terima Bapak. kasih Pak Haryadi Iya, terima untuk kasih Ibu. informasinya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada Pak Ahmad Kaharudin. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tadi di listrik di tempat kami sempat padam sehingga kami bisa bergabung kembali ini. Alhamdulillah. Syukur bahwa tadi sudah disampaikan beberapa fitur dari kelas poin. Ini yang perlu saya tanyakan. Biasanya pada aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan, bila kita tidak berlangganan, maka fasilitasnya biasanya minim. Tapi kalau mungkin berlangganan lebih optimal. Nah, dalam hal ini kalau ibu sendiri yang digunakan, apakah kita masih free ataukah ibu berlangganan? Kalau ibu berlangganan, berarti eh, menu-menunya atau fasilitasnya lebih banyak. Nah, demikian pula kalau misalnya kami menggunakan free, mungkin ya memang kita tidak selalu menggunakan PowerPoint. Karena kalau selalu menggunakan PowerPoint, kelas poin sendiri, manakala anak-anak di sekolah kita kurang terdukung, katakanlah ini ada konflik biasanya dengan BK. BK itu tidak menghendaki anak-anak membawa handphone. Kalau ada handphone aja kan disita. Tapi kalau saya ya kekeh, anak boleh membawa handphone untuk mendukung pembelajaran. Nah, karena tergantung dari kita. Kalau anak-anak kita arahkan untuk handphonenya bisa mendukung pembelajaran, justru itu membuat kita lebih nyaman, lebih enak. Sebagai fasilitator akan lebih optimal. Nah, terkait dengan tadi fitur-fitur antara free dan
berlangganan. Ini bagaimana menurut saran Ibu? Ya, kasih Pak. Memang untuk yang free hanya terbatas, itu hanya kita bisa menggunakan 5 fitur, sementara siswa yang bergabung di kelas kita itu hanya 25 orang, itu pembatasnya. Kemudian kalau misalnya kita yang pro, itu bisa mencapai 200 peserta. Kemudian fitur yang digunakan itu bisa digunakan untuk semuanya. Dan ini kalau misalnya Bapak memang berminat untuk menggunakan secara yang pro itu kalau nggak salah itu hanya murah ya 39.900 per bulan. Tapi kalau pernah pada saat promo itu bisa kena 380.000 per tahun. Nah, bisa kita gunakan. Nah, apalagi kalau misalnya sekolah mau membelikan yang bisa yang premium, yang bisa mencakup 500 peserta, itu lebih baik lagi. Nah, itu untuk lanjutnya itu bisa nanti kita koordinasi lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi untuk sekedar untuk melatih dulu, memperkenalkan ke siswa kita, di mana siswa kita misalnya karena di sini hanya terbatas kalau yang eh, free itu terbatas hanya 25 peserta, berarti bisa juga dalam satu handphone misalnya untuk 3 orang seperti itu dalam kelas. Memperkenalkan dulu tentang kita menjelaskan materi kita menggunakan PPT dan include dengan kelas poin. Memperlihatkan bagaimana reaksi siswa kita pada saat kita menyajikan materi. Karena kita tahu kalau misalnya mata pelajaran IPA, apalagi kimia, itu siswa akan merasa ngeri mendengarkan belajar kimia. Nah, tentunya dengan diselingi adanya kelas poin, kita bisa mengajak mereka fokus kepada materi yang kita ajarkan, kemudian kita bisa bermain, eh, gamifikasi, berinteraksi dengan siswa kita, sehingga tercapailah suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Karena dari situ kita bisa mengajak mereka fokus kepada pelajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi untuk sementara bisa dulu Bapak menggunakan yang yang free ya. Jadi bisa seperti itu Bapak. Ya, Untuk seperti selanjutnya, ini ya, apa itu saya ya, juga udah coba untuk menggunakan akun Google. Kita kan bisa tidak perlu membuat akun sendiri, tapi dapat menggunakan akun email yang ada untuk mendaftar ya, itu. Dan kami sudah coba mendaftar. Kemudian ini di alhamdulillah di sekolah kami mendapatkan bantuan itu papan Anybird, dan di Anybird itu juga banyak fitur-fitur di mana anak-anak itu sangat senang sekali manakala dibawa, karena itu diletakkan di laboratorium IPA dan saya guru IPA di SMP Negeri 2 Muga. Anak-anak ya memang senang, suka kalau kita gunakan adaptasi teknologi, apalagi mereka kita berikan pengalaman untuk nulis-nulis di Anybird itu. Untuk ya, itu kami sarankan agar supaya Bapak Ibu yang di sekolahnya ada fasilitas terkait untuk dioptimalkan ya, eman-eman bantuan pemerintah itu. Karena harganya itu sampai berapa itu 250-an juta itu Anybird itu. Ya. Nah, untuk itu yang biasa saya kenalkan pada anak ada aplikasi Jamboard, kemudian Padlet. Di Padlet itu juga demikian. Itu yang free dan ada yang berbayar. Yang free itu hanya 5 apa itu fasilitas sudah selesai itu. ya, Nah, demikian Bu, terima kasih. ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Kaharudin dan juga Bu Zainab. Kita lanjutkan untuk diskusinya. Selanjutnya ada Pak Setiaji. Dipersilakan Pak Setiaji, sudah kami beri akses mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. perkenalkan saya Setiaji dari SMP 282 Jakarta. Ini Bu Haji Yainab, baca ya Yainab, mohon maaf sebelumnya. Ini kita membahas masalah media pembelajaran secara digital. Saya mohon maaf sekali karena ini mungkin yang akan saya tanyakan tuh mungkin agak mundur ke belakang ya Bu ya. Saya sampai saat sekarang, saya tuh ngajar udah puluhan tahun. Yang keduanya, media pembelajaran baik melalui PowerPoint, baik melalui video pembelajaran yang saya buat ataupun melalui YouTube ataupun melalui Canva yang kita buat, itu
ternyata setelah saya cek itu serapannya itu sebenarnya sangat kecil sekali Bu Kana. Terus itu poin yang pertama saya itu yang saya garis bawahi ya Bu ya. Artinya apa? Serapannya dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang sekarang ini itu ke anak itu nggak signifikan. Nah, setelah saya ke bawah, saya kini penasaran apa yang menyebabkan anak itu serapannya kecil sekali. Setelah saya cek, itu kecurigaan saya ya Bu ya. Satu, anak itu kurang termotivasi untuk belajar karena satu mungkin tidak adanya UN. Itu satu. Yang keduanya, ternyata setelah saya cek satu persatu anak per anak, tulisan anak itu kalau kita koreksi Bu, hancur semua Bu, berantakan semua. Yang ketiganya, itu saya mohon saran bagaimanakah cara memotivasi siswa agar mau menulis gitu loh Bu. Jadi saya mau menggunakan metodenya itu begini. Saya kasih permasalahan menggunakan problem based learning, saya kasih permasalahan, silakan ditulis apa yang kamu tangkap dari masalah itu. Nah ini ya, mohon saran dari Ibu ataupun Bapak Ibu yang lain silakan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, memang untuk kita membandingkan dengan pembelajaran di masa lalu dengan yang sekarang memang ada sedikit perbedaan. Di mana kita lihat juga bahwasanya kalau dulu kita belajarnya memang tanpa teknologi pun kita memang fokus kepada suatu pembelajaran. Namun karena seiring dengan perkembangan teknologi, di mana kita sebagai guru tentunya dituntut untuk mengupgrade diri untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, di mana terjadi transformasi pendidikan, tentunya semuanya kita mengarah kepada teknologi, di mana bagaimana kita keberadaan kita untuk mengikut di dalam mengambil bagian dalam perkembangan teknologi. Nah, di dalam pembelajaran kita, tentunya berbagai macam metode pembelajaran yang kita gunakan, di mana metode pembelajaran yang dulu kita biasa kita gunakan, kemudian kita terapkan, kita padukan dengan teknologi yang ada, itu akan lebih menampakkan suatu kreativitas dari kita sebagai pendidik. Nah, dan bagaimana caranya siswa kita bisa apa namanya tadi bisa memberikan suatu tulisan yang indah, tentunya memang kita menggunakan metode misalnya PCBL seperti itu, ada masalah yang kita tampilkan, jadi misalnya kita bisa padukan, jadi Bapak misalnya memberikan suatu materi dengan presentasi seperti ini, kemudian kita memberikan suatu masalah, apa yang sering booming sekarang, terkait dengan mata pelajaran kita, kemudian kita ajak anak-anak berembuk memikirkan akar permasalahannya apa, kemudian solusi apa yang diambil, dan langkah-langkah apa yang bisa kita gunakan, kemudian nantinya kita bisa arahkan siswa kita membuat satu portofolio dari hasil metode yang kita gunakan seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mengajak anak kita mempresentasikan portofolionya dari hasil itu, dari hasil tulisan anak-anak kita dipresentasikan kepada teman-temannya, kepada kita sendiri untuk menilai bagaimana kreativitas siswa tersebut di dalam memecahkan suatu permasalahan yang kita berikan kepada mereka. Nah, dari situlah kita bisa melihat kreativitas anak-anak kita, bagaimana caranya untuk bisa menampilkan apa yang menjadi ide atau konsep dari mereka dengan berdasar kepada permasalahan yang kita berikan kepada mereka. Jadi di sini kita akan melihat atau menanamkan suatu karakter bahwasanya penggunaan teknologi itu bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk perkembangan pendidikan kita. Bisa menimbulkan suatu ide-ide cemerlang daripada siswa kita. Dari adanya portofolio yang dihasilkan daripada siswa kita, bisa kita menjadikan suatu
karya ilmiah daripada siswa kita. Tentunya dengan bimbingan Bapak Ibu gurunya selaku eh, pembina di dalam materi-materi yang disampaikan. Ya, sekira seperti itu, Pak. Sedikit lah Bu, maaf Bu, untuk presentasi ya Bu ya, itu Ya. apakah kita bisa menggunakan secara manual atau harus dengan menggunakan, katakanlah kalau anak-anak menggunakan PowerPoint sih sebenarnya nggak masalah, insya Allah sih Ya. bisa ya kan. Apakah lebih bagus mana presentasinya itu menggunakan manual, jadi menggunakan kertas karton, kemudian biar anak itu membuat secara manual apa tuh presentasinya, ataukah cukup dengan menggunakan PowerPoint aja Bu? Maaf Bu, monggo Ya. Bu. Ya. Eh, ya Pak, kalau kita melihat dari sekarang, eh, di mana kita tahu kan sekarang kalau Merdeka Belajar tentunya pembelajaran diferensiasi, artinya pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi bagaimana cara gaya belajar siswa kita, bagaimana cara gaya belajarnya sehingga apa yang akan mereka terapkan itu akan bisa diterima dengan baik. Jadi misalnya kita akan melihat atau menanyakan kepada siswa kita untuk gaya belajar yang bisa dipahami dalam hal ini presentasi portofolio, apakah paham dengan masih dalam bentuk karton, tapi kartonnya tetap kita susun dengan peta konsep sesuai dengan apa yang menjadi portofolionya. Kita melihat juga kalau misalnya presentasinya dengan pakai PPT, ini juga bisa menampilkan bagaimana pemahaman mereka terhadap. Jadi semuanya sama baiknya, Pak. Hanya kita melihat bagaimana gaya belajar daripada siswa kita, apa yang dilakukan nantinya oleh teman-teman kelompoknya itu bisa dipahami dengan baik, bisa diterima. Dan apa hasil dari portofolio yang dibuatnya itu sebagai bagian daripada pelajaran yang diterima, itu dapat tersalurkan kepada teman-teman mereka. Ya, begitu Pak. Itu sementara. Suun Bu, matur suun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Bapak. Yang selanjutnya ada Pak Habibi. Dipersilakan Pak Habibi, sudah kami beri akses mikrofonnya. Halo Pak Habibi, bisa diaktifkan mikrofonnya? Saya Ibu. Oke, baik. Suara saya Dipersilakan. sudah terdengar ini Bu? Sudah terdengar Bapak? Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama kami Pak Habibi dari SMA Negeri 1 Marungi, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sedikit yang kami tanyakan Ibu terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu tadi itu sangat menarik sekali tentang kelas poin, apalagi kami yang mengajar di tingkat SMA itu. Ada sedikit yang kami tanyakan tentang kelas poin ini Bu, karena tadi dijelaskan itu bahwasanya kelas poin itu terintegrasi dari PPT terlebih dahulu. Nah, mungkin kami agak ketinggalan tadi, mungkin nanti bisa dijelaskan tentang bagaimana kita integrasikan dari PowerPoint ke kelas poin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sempat dijelaskan bahwasanya kalau kita menggunakan fitur kelas poin yang free itu hanya memiliki 5 fitur, kemudian partisipannya itu hanya terdapat 25 orang saja. Nah, kalau seandainya misalnya kasusnya seperti ini, Bu. Misalnya dalam satu kelas itu ada sekitar 25 siswa. Kemudian kita akan berpindah ke kelas yang lain. Apakah nanti kelas yang sudah terdata siswanya berjumlah 25 itu kita keluarkan terlebih dahulu datanya untuk masuk ke kelas poin, atau kita buatkan kelas poin yang baru atau PowerPoint yang baru untuk menginput siswa yang lain. Terus yang ketiga Bu, mungkin ini apalagi sekarang itu telah dicanangkan tentang akun belajar ID itu. Apakah tidak ada integrasinya kelas poin ini ke akun belajar ID? Biar kami bisa akses, artinya biar fitur-fiturnya itu bisa lebih banyak, maksudnya seperti itu. Mungkin itu saja Bu, untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dari pertanyaan pertama, jadi apakah ini apa kelas poin integrasi dengan PT? Ya seperti Iya. yang saya jelaskan tadi, bahwasannya PPT yang kita buat itu akan terintegrasi dengan kelas poin. Namun sebelumnya Bapak harus download dulu kelas poinnya. Di download jadi pada www.kelaspoin.io. Nah, di situ di download, kemudian Bapak login, bisa dengan Gmail, bisa dengan akun ID. Nah, kemudian setelah nanti pada saat terbuka PPT Bapak, itu akan muncul Inno Class Point. Nah, itu tandanya bahwasanya sudah terintegrasi. Jadi seperti tadi yang saya nampakkan, cuma ini ya, maaf tidak bisa lagi saya tampilkan. Jadi di situ pada bagian PPT bagian atas itu akan tertulis Inno Class Point. Nah, itu menandakan bahwasanya PPT kita sudah include dengan kelas poin. Nah, tinggal bagaimana Bapak mengatur eh, materi Bapak dengan slide-slide template-template yang ada di kelas poin, ada di PPT. Kemudian diselipkanlah kelas poin yang di dalamnya, memilih tentang fitur-fitur yang ada. Kemudian yang kedua, kalau misalnya hanya terbatas di 25 orang. Oh ya, saya tadi belum menjelaskan bahwasanya di kelas poin ada kelas. Jadi ada kelas, Bapak bisa membuat di situ kelas. Jadi misalnya di kelas, Bapak mengajar SMA ya, berarti misalnya di kelas 10.1, misalnya 10.1. Nah, di situ Bapak bisa sebagai peserta dari siswa 25 orang masuk ke situ di kelas. Kemudian Bapak buat lagi kelas berikutnya, misalnya 10.2. Nah, seperti itu. Ada kelasnya. Ada kelasnya di sini. Nah, PPT yang Bapak buat itu bisa digunakan di kelas lain. Jadi tidak membuat lagi yang baru. Jadi di sini misalnya di hari ini besok Senin misalnya di 10.1 Bapak menjelaskan dengan PPT ini materinya misalnya tentang materi SAT dan perubahannya misalnya seperti itu. Kemudian di kelas berikutnya di 10.2 masih tetap PPT itu yang digunakan. Hanya di situ pada saat memulai lagi itu kode kelas akan berubah berganti, tidak sama kode kelasnya. Setiap kita mematikan daripada PPT kita, maka kemudian kita on-kan lagi, maka berubah kode kelasnya. Jadi itu akan nampak seperti itu dan Bapak bisa merubah tentang jawaban daripada siswa di kelas lain. Bisa mengganti di situ, mengganti lagi pada kolom fiturnya itu saja di slide. Jadi tidak semua, hanya kolom fiturnya. Karena di situ kan akan nampak, misalnya siswa akan mengerjakan, akan menampak seperti itu. Jadi tetap satu saja PPT kita gunakan untuk semuanya. Itu bisa per kelas kita gunakan. Kemudian apalagi ya Pak ya? Akun belajar ini ya bisa digunakan Pak. Cuma di sini ini kan kelas poin tetap kita bisa gunakan akun belajar ID, tapi untuk mendapatkan yang pro ataupun premium tetap kita berlangganan atau kita tetap khusus kepada kelas poin itu sendiri untuk mendapatkan fasilitas yang semuanya yang bisa kita gunakan. Tidak terbatas hanya 5 fitur, tapi semuanya bisa kita gunakan. Jadi seperti tadi saya hanya baru menjelaskan ya, baru satu multiple choice, di mana yang lainnya masih ada workload, masih ada upload gambar, kemudian ada slide drawing, kemudian fill and the blend, ya masih banyak fiturnya. Ada 8 tadi. Jadi seperti itu ya Pak, tentang bagaimana kita menggunakan kelas poin terinclude dengan PPT kita. Saya kira seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Habibie dan juga Bu Zainab untuk diskusinya. Baik, mungkin untuk diskusi di pertemuan kedua kita cukupkan untuk waktunya ya Bapak Ibu semuanya, karena ini juga sudah pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Sembari nanti untuk materinya dikirimkan seperti itu ya Bapak Ibu. Karena saya tidak menyarankan tadi laptopnya dimatikan Bu Zainab. Oh Takutnya nanti iya, malah update Windows, kemudian tidak bisa nyala kembali, takutnya itu. Kemudian iya, kita iya. lanjutkan diskusi seperti itu. Baik, mungkin sebelum ke penutupan, mohon izin Bu Zainab barangkali bisa memberikan pesan ataupun closing statement-nya. Dipersilakan Bu Zainab.
Ya, terima kasih Mbak Dwi atas waktunya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sangat karena sesuatu kendala sehingga materi tidak sampai full. Tapi kita, alhamdulillah kita bisa bawa kepada diskusi kita untuk malam hari ini. Misalnya besok kita akan bertemu lagi untuk kegiatan kita. Hanya pesan saya bahwasanya kita sebagai pendidik itu bisa menjadi kreatif karena ada usaha, ada kemauan, ada kepedulian, dan ada komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang kita bisa lakukan terhadap pekerjaan kita. Guru kreatif bukan karena dilihat dari pendidikannya, tapi lebih kepada motivasi yang ada dalam dirinya, usaha yang telah dilakukan untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Apakah itu unik atau menarik? Tentunya sifatnya menantang. Jadi selagi kita selagi kita mengetahui suatu ilmu, maka kita lakukanlah. Dan selagi kita mengerti suatu ilmu, maka marilah kita ajarkan. Saya kira seperti itu, Mbak Dwi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Zainab untuk sharing materinya di pertemuan kedua. Berjumpa kembali besok di pertemuan ketiga. Kepada Bu Zainab, apabila ada agenda berikutnya, boleh kami persilakan meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih Bu Zainab. Oke, sama-sama Mbak Dwi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Zainab dan juga Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi, untuk materi jangan khawatir Bapak Ibu nanti akan dibagikan selain di grup WA juga nanti sebagai fasilitas. Jadi dipastikan Bapak Ibu mendapatkan semua materi dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir. Kemudian untuk presensi, nanti Bapak Ibu silakan cek di grup WA pelatihannya. Dan untuk dokumentasi, silakan Bapak Ibu bisa ambil sebagai dokumentasi pribadi, barangkali untuk bukti dukung dan lain sebagainya, silakan mumpung link Zoom-nya belum dimatikan, bisa ambil screenshot untuk dokumentasi pribadi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Saya Dwi Astuti mewakili tim panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Salam guru era digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan meninggalkan Zoom meeting.